Alhamdulillahi Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuh Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami muliakan, apa kelebihan puasa itu? Sebenarnya seluruh ajaran Islam itu dia punya nilai plus, nilai kelebihan. Salat adalah kelebihannya. Zakat adalah kelebihannya. Haji adalah kelebihannya. Puasonan kita karajuan kini ko adalah kelebihannya. Jadi kalau ambo memahami ayat-ayat hadis apa ibu, paling tidak ada dua kelebihan puasa. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, kalau apa sholat pasti nampak orang. Kalau kita berzakat nampak lo orang. Apalagi kalau haji masuk TV. Batambah lo galah. Kalau awak berkurban nampak lo orang. Tapi kalau kita puasa, satu pun tidak ada orang yang nampak kecuali antara kita dengan Allah. Makanya tingkat keikhlasan puasa itu tinggi. Kalau awak sholat, alun tentu ikhlas. Nah tahu awak sholat karena orang. Kalau awak berzakat, alun tentu lo awak ikhlas. Nah tahu biar nampak orang awak tuh tangagiah. Manusia tuh kan sok gayanya. Kalau disiko wah ampun awak bentuknya masuk surga sih beko. Tapi kalau di luar beko wah baciri muncuang tuh. Nah boleh mau itu kalau awak bau gamoko. Ndak boleh dicampur-campur itu makasihnya tuh. Jadi makanya kalau ambo tertarik apa ibu ya. Ada hadis kudusi, mudah-mudahan paham apa-apa ibu ya. Apa dikatakan oleh Allah hadis kudusi? Contoh kita fokuskan masalah sholat. Saya tidak akan menerima sholat hambaku, kata Allah, apabila hambaku itu setelah selesai sholat sombong, tidak bersifat tawadu. Sholat ibu, pai beko ibu keluar, tidak amuah menyapa orang, tidak amuah disapa orang, anti ibu sholat. Itu kecil Allah tuh. Cie. Yang kedua, saya tidak akan menerima salat hambaku, kata Allah, apabila hambaku itu setelah selesai salat melaksanakan maksiat. Banyak kita kan naik. Salat rajinnya ampun. Tapi setelah selesai salat yang namanya maksiat tetap tak karajuan di kita. Percuma salat kita. Itu hadis kudusi itu. Bukan hadis biasa. Yang ketiga, saya tidak akan menerima salat hambaku, kata Allah, apabila hambaku itu setelah selesai salat tidak peduli dengan masyarakat lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Ada perlu orang doa kecilnya. Jadi kalau mati beko ibu sana mengubah kucing. Sombong na awak mengecemudi itu ya. Ada perlu orang doa. Sabananya Pak yo ibu yo. Kalau ambo menyampaikan ke apa ibu, baku bisa kadang-kadang mengece itu lantai angan awak ke orang. Atau kadang-kadang orang itu kan ada lo tuh lantai angan mengecek ke awak. Tidak barem. Itu makasihnya tuh. Jadi kalau awak menjawab Pak, baku bisa mau itu. Apa kadang-kadang mengecek itu ke orang tidak barem. Lantai angan. Atau kadang-kadang orang tidak barem mengecek ke awak. Sebenarnya dalam Al-Quran dijawab oleh Allah itu apa ibu? Apa itu Pak Ustadz? Ar-ra'ahustaguna. Kenapa? Karena awak merasa lebih santiang dari orang. Awak merasa lebih kayu dari orang. Jadi mengecek itu tidak barem. Yo kan sebenarnya Pak, yo hidup kok. Kalau apa membawa oto, ibu membawa kereta, membawa motor, membawa Honda. Karajawa kan duonya, manggas cie, marem cie. Mengalu apa ya bana? Ustad dah pandai membawa oto kaca kancang no. Malu kan dah bisa wa manggas tarui. Tekan sagas tu meluncu beku tu. Kalau awak membawa motor apa ibu? Nanma yang paling banyak cara Jawa, manggas atau marem?
Monggas mati lah orang beko. Tentu marem paling banyak. Maremko sebagai manusia itulah namanya bu, menahan nafsu. Itulah itu. Contohnya salat berjamaah beko, kan banyak marem beko tuh. Apalagi beko imamnya tuh panjangnya, ampun ayatnya. Itu marem awak. Itu sabar awak. Ruku kecil itu ruku awak. Tagak kecil, tagak awak. Namanya makmum. Dulu kadang-kadang makmum kena tahu duntuangnya. Bapak nak tahu duntungnya Pak. Lah jalannya Pak Amran inyo makmum. Tapi nyo tu kecilnya imam. Jangan panjang lebih ke ayatnya. Ibu salah imam. Amulo mengatur orang kok. Cik. Yang kedua. Apa kelebihan puasa kok apa ibu? Yang kedua apa ibu? Ketika kita berpuasa. Kita tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri sama dengan sifatnya Allah. Allah tidak pernah makan, Allah tidak pernah minum, Allah tidak pernah berhubungan dengan suami istri karena Allah tidak punya istri, lam yalid wa lam yulad. Jadi kalau kita puasa berarti kita sudah mencontoh sifatnya Allah. Hebat memang puasa itu. Cik, lu kaji kita panjang-panjang kok doh. Lah mau panjang. Sampai jam 2 balik. Baca kita lah. Anda ada malaki semua mau kok. Allah kapaya nak cara matu mau tanya. Yo, ale Pak Ustaz nak kerja Pak Ustaz kau. Jadi dulu aiko apa nan tua-tua, ibu nan tua-tua, awak nan gaek-gaek ko bu yo. Tolong dengar hadis kau. Jadi pernah Rasulullah mengemukakan sebuah riwayat. Jadi baca itulah inyo tu waktu itu ada seorang ibu berlayar di tengah lautan dengan kapal yang sangat sederhana. Tiba-tiba ibu-ibu apa-apa di tengah lautan angin kencang, ombak gadang, kapal goyang, penyakit manusia ko tibo. Batu kalau mati dakik ke Tuhan. Sadonya mau itu tuh. Coba kalau ada apa yang naik pesawat ke Jakarta atau ke Makkah, awak cut dia kalau naik pesawat, awak calik ke belakang sedolanya. Nggak ada yang manggari doh. Sadolah nyaman doh. Wah sadonya mandoa takut mati. Walaupun ada orang pacaran di pesawat tuh, waktu di pesawat, ini nggak ada masa puan doh. Jadi manusia aku mode itu, jadi ibu ko pun mode itu juga. Dek kapal kola goyang, takutnya mati. Tapasanglah inyo tu mendoa kepada Allah, tapi dalam bentuk nazar. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku nanti selamat sampai ke tujuan, ya Allah, saya akan puasa nazar 1 bulan. Ternyata dikabulkan oleh Allah doanya itu. Selamatlah ibuku sampai ke rumah. Sampai ke rumah apa ibu? Tak cari tulah dinyotu ke anaknya. Bahasa awak patang tu modeko. Kau dari pelajaran logika kita apa ibu? Kalau ada ibu punya utang di dunia, apa punya utang di dunia, alun tabaya di apa? Kecean ke ahli waris, kecean ke anak. Ya kok mati beku apa bakal? Mati biko bisa pagi. Ahli waris tak tahu dah bahasa awak punya utang. Tu merasa awak. Saalim apapun apa di sikoko. Haji awak, umroh awak, sadonyo awak kada jana eloto. Kalau awak meninggalkan utang di dunia, kita tidak akan selamat. Jadi ibu kok anda minum dulu ya. Jangan cari lo minum bu. Apa malu? Kau tidak tahu aku ndak ada. Ini putih hanya. Ku membakar namanya kok. Jadi tak cari tu ke anaknya. Ternyata apa ibu? Beberapa minggu kemudian ibuku meninggal dunia. Sementara puasa nazar alun tabaya di nyoto. Dah.
Meninggalnya tu setelah dikuburannya tu jadi pikiranlah di anaknya ko. Dia balaka amak patang mengeci ado utang puasa najar dinyo. Alun tabaya dinyo tu ternyata inyo tu lah meninggal dunia. Pikir anakku. Rasulullah waktu itu masih ada. Pailah anaknya kok menghadap Rasulullah. Kok anak yang tahun tuang kok? Kalau anak kini alah. Kita masuk pada dirinya. Mamanya memberi utang orang kayaknya kok. Utangnya saya sambuh. Apa ilah anaknya kok? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Dicari tuan anaknya kok. Laki Rasulullah. Cari tu ibunya. Bahasa ibu kok punya utang puasa najar selama 1 bulan. Jawapan Nabi Pak. Jawapan Nabi Bu. Kata Rasulullah, seandainya ibumu punya utang ke si A, lalu utang ibumu tu alun tabaye di ibumu, atau mungkin ibumu belum sanggup, atau mungkin ibumu lah meninggal, lalu kamu bayarlah utang orang gekmu. Kira-kira utang orang gekmu tu, kata anaknya kok, berarti kalau lah bayar ya Rasulullah, berarti lunas dong utang orang gek awak, karena awal bayar. Apa kata Nabi, apa ibu? Seperti itulah utang puasamu, utang puasa orang gekmu. Lai boleh awak ke Pak Ustaz indak puasa di bulan Ramadan? Boleh. Pokoknya kalau dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, kita masuk salah satu dan 3 macam ko. Yang pertama awak maridon, awak sakit. Yang kedua awak ala safarin, awak musafir. Yang ketiga alladzina yutiquna, awak tak mampu berpuasa. Atau mungkin nomor rampik ko paling banyak kita ko. Tu pamalih. Bukan sakit awak. Bukan awak musafir. Bukan awak tak mampu, awak malih. Ya kan kini nang gaya kau rajin puasa. Kalau dulu data dunia kau. Jangan sok lo gaya awak kini kau. Dulu bah. Awak rasanya awak pun sebagai ustad Pak ya. Awak lah dewasa SMP kelas 2. Masalahnya ambo kelas SMP kelas 2 awak keluar mani. Berarti awak lah dewasa. Rasanya awak kata itu puasa mana ngasihnya. Ikhlas indah, sagalo indah, puasa pamalih. Sampai kini rasanya alun lunas dari puasa awak lah dah. Okey. Jadi boleh awak Pak Ustaz dah puasa? Boleh. Cuma kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Harus dibayar utang puasa tu malaki awak meninggal. Ternyata apa ibu? Dek gadang bana dosa tidak membayar puasa ke waktu hidup sampai-sampai kata Allah apa ibu meninggal deko awak man mata fa'alaihi siyam fasoma waliyuhu. Kalau ada umatku meninggal dunia ternyata ada utang puasanya kecik Nabi, maka ahli waris wajib membayarkan puasa orang gaib yang meninggal tu. Rupanya Pak Ustaz, anak awak dah muanya dah membayar puasa tu Pak Ustaz, baka. Makanya ulama sepakat mengatakan bahwa boleh ahli waris membayarkan puasa orang gaib yang meninggal tu dalam bentuk fidyah. Itu mangkonyo Pak secara hukum, kalau orang gaib awak meninggal, orang gaib awak wafat, sementara banyak harta peninggalan, banyak harta warisan ditinggalkannya, tidak boleh awak sebagai anak membagi-bagi sadualahnya. Iko indah. Baru tadi siang di kubur orang gaibnya, dibagi-bagi sadualahnya harta tu. Ya nak kurang ajar tu mah. Sementara orang gaib masih punya utang. Ustaz, rupanya anak damunya deh Ustaz dah membayar fidyah orang gaib ko. Nafsul mu'mini mu'allaqatun hatta yuqda anhu. Barang siapa orang yang beriman meninggal dunia sementara inyo meninggalkan utang, utangnya tidak mau ahli waris membayarkannya, maka seluruh pintu langit dan pintu bumi ditutup untuk arwah orang meninggal itu dan dia akan disiksa sampai hari kiamat. Lah, habis cerita yang kedua tu, anak ketiga lah. Ini malam dah.
Yang ketiga, jadi kejadiannya apa ibu? 3 hari menjelang Ramadan. Jadi kalau umpamanya petang itu disiko hari apa sih kita Pak? Hari Selasa, Senin, hari Selasa. Berarti kejadiannya itu hari Sabtu. Jadi sore-sore itu Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat, duduk-duduk. Tiba-tiba apa ibu? Nabi mengucapkan sebuah kata-kata, tapi Nabi langsung mengeluarkan air mata. Kata-kata yang diucapkan Nabi itu, Nabi mengatakan, amin. Keluar air mata Rasulullah. Beberapa detik kemudian, diucapkan Nabi lo pada kata-kata amin, tapi Nabi menangis. Beberapa detik kemudian diucapkan Nabi lo kata-kata amin, menangis lo Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa menangis bana? Mengapa keluar air mata Rasulullah? Itu ada lo Nabi mengatakan kata-kata amin. Itu dua sia. Sia yang mendoa sampai-sampai Nabi mengaminkan doa itu langsung mengeluarkan air mata. Apa kata Nabi? Apa ibu? Barusan malaikat Jibril berdoa. Ini gitu Pak, kalau malaikat yang mendoa ke Allah itu pasti terima Allah. Tapi kalau manusia yang mendoa, belum tentu terima Allah. Ustaz katanya kawak, lai bisa Ustaz ko mendoa ke puasa ke rumah hari Kamis. Itu amu titi masuk mah. Bodoh mana anda amu tibo tu. Jadi awak kecil lah tibo lah apa ke rumahnya. Selesai makan, itu tanya, Bu, tak kena Bu, yang diminta ke Tuhan yang didoakan kok. Inyo Pak Ustaz, minta doa ke Allah biar kami sekeluarga sehat walafiat. Jadilah kita itu doaan. Mendoa jam 2, jam hampir masuk rumah sakitnya. Wah, kemudian itu Pak Ustaz, karena yang mendoa itu kan manusia, bisa diterima, bisa indah. Tapi kalau malaikat baku diterima Allah, pasti doanya malaikat. Malaikat kok indah badoso. Kalau awak bukan tidak berdosa, semua dosa itu. Antara dosa itu, kalau catat dosa itu, seharian, penuh buku tulisan selembar itu. Dosa sadualahnya. Itulah. Kalau malaikat pasti terima Allah. Doanya kenapa? Inyo itu tidak pernah melaksanakan maksiat. Jadi penghalang doa itu kepada Allah, salah satunya adalah maksiat ataupun kejahatan. Ada malaikat tuh sahabat, apa kata Nabi? Ya Allah ya Tuhan kami, kata malaikat Jibril, janganlah terima puasanya orang-orang golongan yang pertama, golongan yang kedua, golongan yang ketiga. Kami apa mah? Awalnya panik puasa, makan indah segala indah rupanya, tidak ada hasilnya dah. Makanya mungkin Nabi itu diancam Nabi Pak, kamin so'imilai salau illal ju'wal atas. Banyak nanti umatku yang berpuasa kata Nabi, yang dia peroleh hanya haus dan lapar. Yang pertama itu, ya Allah ya Tuhan kami, kata malaikat Jibril, janganlah terima puasanya orang yang punya dosa, orang yang punya maksiat, yang tidak engkau ampuni dosanya sampai masuk Ramadan. Masuk Ramadan, ternyata ada dosa ataupun maksiat yang belum terampuni oleh Allah. Percuma puasa orang itu. Pak itu tidak terima Tuhan puasanya Pak Ustadz. Batu, karena ada dosa di dalam diri Pak itu yang belum diampuni oleh Allah. Mau tu nak terima Allah puasanya batu, karena ada dosa mau tu yang belum terampuni oleh Allah sampai kini. La 3 tahun patang, la 3 tahun awak indak basa puan jo tetangga sampai kini tetap indak basa puan. Mengalah ke puasanya ibu? Rajin bana tu. Kenapa? Ada dosa yang berkarat dalam diri kita. Cik. Yang kedua, alun dingin aja ya kau dah. Ya kau dah angin ya habis ada lagi kau.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terima puasanya seorang anak yang tidak mampu membawa orang tuanya masuk surga. Itulah anak durhaka. Udah tuh nak terima Tuhan puasanya dah. Batu, dia inyo tu anak durhaka. Uni tu nak terima Tuhan puasanya dah. Batu, inyo tu anak durhaka. Jadi salah satu puasanya yang tidak diterima oleh Allah adalah itulah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua. Yang ketiga, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terima puasanya seorang hamba di mana orang lain datang minta maaf kepada dia, tapi sayang dia tidak mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Tiba orang itu minta maaf, ternyata awak tidak mampu memaafkan kesalahan orang itu. Percuma kita puasa. Makanya kalau awak menawarkan kepada apa-apa ibu-ibu jamaah, tidak amuah orang menyapa awak, sapo tarwih. Mau ditunggu. Oh ya jajo ke awak, padiasalah. Nanjala awak, jangan sempat awak benci kepada orang itu. Silaturahmi itu sangat kuat dalam agama kita. Ustaz, awalnya minta maaf ke inyo Pak Ustaz. Tidak amunya memaafkannya, terserah inyo. Tidak urusan kita tu dah. Makanya Pak, mau bulan puasa patang, nantilah hari lebaran. Sebenarnya nan awak kami minta maaf ke orang itu adalah kalau orang itu jale-jale ada dosa awak ke inyo. Kalau tidak ada dosa awak ke inyo, mengapa minta maaf anak ke inyo tu? Aku nak minta maaf saya ke kucing tu. Aduh sama ke kucing. Makanya perlu minta maaf ke kucing tu. Jadi kasih awak banyak berdosa Pak Ustaz ke orang yang acok berteman, yang acok bergaul, yang acok awak bersilaturahmi. Makanya mertua, makanya suami, makanya istri, makanya orang tua, makanya anak, makanya saudara, makanya tetangga, awak yang sama-sama berjamaah. Disinilah kunci dosa itu. Ikut dari teleponnya orang ke Thailand. Inilah berdosa orang Thailand tuh. Bertemu saya tidak pernah ada 7 tahun. Kadang-kadang manusia aku ampun ya, beku pas sayura yo, ada seorang orang Siko kok pulang dari Jakarta, lah 20 tahun tiba, lah tiba mak ya, dia minta maaf mama ya mat, bila lagi berdosa kenyo tu, lah 20 tahun baru pulang. Jadi manusia aku sama patang tu kita pemilu patang. Kalau nan lolosnya caleg patang, sadualahnya orang menyapo. Coba kalau yang gagal. Ampun awak, yang gagal itulah disapo bu. Iko hendak balik kita kok. Yang lolos jadi yang disaponya. Memang kejam manusia aku, memang ampun awak. Kalau barale kita paham, tu kalau barale kok. Coba kalau orang kaya tiba, tangga roknya beku tu. Menyongsongnya. Coba orang miskin tiba. Itu aja tidak ada. Ambo kalau ada barale undang apa beku, tidak disapu apa, ambo langsung pulang. Nggak usah lagi amplop. Manusia nasi mungkin beku di raya tu. Tidak boleh tu depan kalau tamu itu harus disapu. Tapi awak undang inyo. Jadi kita tu banyak tabali ya. Yang paling parah bana aku nanti kita Idul Fitri lah. Tiba salat subuh, salat Idul Fitri, sampai keluar orang salat. Salat subuh dah ada orang doh. Bunganya tu. Jadi banyak sebenarnya kajian kita dalam agama kok. Jadi makanya apa ibu, kalau ada dosa kita rasa-rasanya belum diampuni oleh Allah, minta ampun, bertaubatlah kita kepada Allah. Apalagi ini malam Ramadan. Yang kedua apa ibu? Ternyata puasanya anak durhaka ternyata tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, ternyata orang yang tidak pemaaf, tidak mau memaafkan kesalahan orang, ternyata
Allah juga tidak mau menerima puasanya. Semoga kita tidak termasuk golongan nomor 1, golongan nomor 2, dan golongan nomor 3. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya bil basar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dingin kok.